Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan praktikum mengenai linear probability model yang kemarin sudah saya jelaskan konsepnya seperti apa. Nah, di sini kita ada beberapa variabel, yaitu satu variabel independen dan juga satu variabel dependen dan juga 5 variabel independen, di mana salah satu dari variabel independen tersebut berupa dummy juga. Oke. Di sini di praktikum kali ini model dependen ini juga juga dummy 10. Nah, di sini Y bisa Anda lihat bahwa Y itu adalah kepemilikan rumah. 1 untuk individu yang sudah memiliki rumah, 0 untuk individu yang tidak memiliki rumah. Entah belum atau entah mau atau seperti apa. Kemudian X1 adalah pendapatan, ukurannya dengan dolar. Dummy 1 adalah status pernikahan, artinya individu yang sudah menikah dilambangkan dengan angka 1, individu yang belum menikah dilambangkan dengan 0. Kemudian X2 adalah jumlah anggota keluarga, X3 adalah pendidikan, kemudian X4 adalah umur kepala keluarga. Oke, ketika kita akan memulai praktikum, Anda terlebih dahulu harus mengcopy semua datanya. Kemudian juga silakan dibuka statanya. Di stata silakan seperti biasa ya, Anda copy di data editor. Kemudian ini adalah perintah. Anda bisa pakai profit, Anda bisa pakai logit ya, tergantung nanti hasilnya. Oke. Nah, dari sini yang perlu Anda lihat di sini adalah ini adalah p-value-nya ya. Ini adalah p-value-nya seperti biasa. Ketika nilai p-value kurang dari alfa, kita pakai alfa yang umumnya 5% ya. Berarti X1 ini dia punya ya, X1, dummy 1, X3 dan X4 dia signifikan karena p-value-nya kurang dari 0,05. Kemudian X2 dia tidak signifikan karena p-value-nya 0,515 dan nilai I tersebut adalah lebih besar daripada alfa. Oke, ini yang pertama kali Anda lihat. Kemudian menuliskan modelnya, Anda tetap pakai modelnya dengan yang ini ya. Ini untuk menuliskan modelnya. Kemudian yang perlu Anda lihat lagi adalah pseudo R-square. Ini seperti R-square di regresi, jadi bacanya sama. Kemudian LRC square ini adalah uji simultan, kayak uji F di regresi. Nah, kemudian kalau misalnya Anda ingin melihat apakah dia secara simultan signifikan atau tidak, Anda bisa melihat probabilitas chi-square-nya. Ketika probabilitas chi-square-nya lebih kecil daripada alfa, maka terdapat variabel yang memiliki pengaruh signifikan gitu ya. Nah, cara bacanya ini ya. Cara bacanya, ketika Anda mau menginterpretasikan hasil data ini, maka Anda harus melihat odds ratio-nya. Nah, kenapa Bu harus pakai odds ratio? Ini adalah untuk membaca hasil interpretasinya. Kalau ini tadi untuk Anda bisa hanya meneruskan modelnya pakai ini saja cukup, tapi ketika Anda ingin mengetahui berapa sih besar probabilitasnya, nilai expected-nya berapa, nah Anda bisa melihat dari odds ratio. Nah, kemudian karena X1 tadi signifikan, maka cara membacanya adalah ya, ketika pendapatan individu
ketika pendapatan individu itu naik ya, satu dolarnya per dolarnya, maka probabilitas kepemilikan rumah itu akan meningkat sebesar sekian persen ya. Jadi ketika pendapatan individu itu naik 1 dolar, maka probabilitas kepemilikan rumah akan naik sebesar sekian persen, sebesar odds rasionya. Paham ya? Jadi jangan melihat koefisiennya, tapi ketika Anda melakukan ekspektasi, Anda harus melihat nilai odds rasionya. Kemudian yang dummy 1, ini adalah status pernikahan. Artinya, jika individu itu menikah, maka probabilitas kepemilikan rumah meningkat sebesar 2,94 sekian persen. Nah, jadi ketika individu itu menikah, biasanya memang kemungkinan untuk memiliki rumah itu lebih besar. Tapi ini bukan berarti harus menyarankan semuanya harus cepat-cepat menikah, bukan ya. Yang penting kan, maksudnya ini melihat situasinya. Oh, ternyata memang ketika individu itu sudah menikah, mereka cenderung untuk memiliki rumah sendiri. Kemudian untuk X2, dia p-value-nya nggak signifikan ya. Kemudian untuk X3 tadi adalah lamanya pendidikan. Artinya semakin tinggi waktu sekolah atau lama pendidikannya setiap tahunnya, semakin tinggi waktu sekolah per tahunnya, maka probabilitas kepemilikan rumah itu akan meningkat sebesar 1, sekian persen. Begitu juga dengan X4, umur kepala keluarga. Jadi semakin tinggi umur kepala keluarga atau usia kepala keluarga per 1 tahunnya, maka probabilitas kepemilikan rumah meningkat sekian persen ya. Ya, jadi memang kalau orang semakin tua, umurnya semakin banyak, biasanya memang mereka cenderung untuk memiliki rumah sendiri. Nah, itu cara bacanya. Untuk uji signifikansi parsial, untuk uji R-square-nya, jadi ini memang kemampuan ini ya, kemampuan pendapatan, status pernikahan gitu ya, pendidikan, umur kepala keluarga, dalam menjelaskan probabilitas kepemilikan rumah sama jumlah anggota keluarga, dalam menjelaskan probabilitas kepemilikan rumah sebesar 23,45%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Oke, jadi artinya seperti ini. Sebenarnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas individu itu untuk memiliki rumah. Nah, termasuk misalnya di sini berapa jumlah warisannya, kan nggak disebutkan, atau misalnya berapa jenis pekerjaannya, berapa, itu kan nggak disebutkan juga gitu ya. Banyak variabel-variabel atau faktor-faktor lain di luar model ini yang mempengaruhi probabilitas kepemilikan rumah. Kemudian ini sudah saya jelaskan tadi ya, sama ini ya untuk LRC square-nya. Jadi ini adalah untuk uji simultan. Sekali lagi saya jelaskan bahwa untuk uji simultan Anda hanya bisa melihat di probabilitas chi-square. Ketika probabilitas chi-square-nya kurang dari 0,05, maka secara simultan variabel dalam model ini tadi ya, pendapatan, status pernikahan, anggota keluarga, pendidikan, umur kepala keluarga, itu ya berpengaruh terhadap probabilitas kepemilikan rumah. Ini untuk cara membacanya, interpretasinya. Kemudian, Bu, apakah sudah cukup di sini? Enggak ada, Anda harus lihat lagi apakah model ini bagus atau tidak. Caranya adalah test goodness of it ya. Nah, di sini di goodness of it Anda bisa melihat bahwa probabilitas chi-square-nya kurang dari alfa. Ketika probabilitas chi-square-nya kurang dari alfa, artinya model ini sudah bagus. Model ini sudah fit, sudah bagus gitu ya. Ya, karena Anda bisa lihat sendiri dari probabilitas
G-square-nya. Oke, dari sini ini adalah penjelasan singkat mengenai praktikum. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, Anda boleh menanyakan di grup WA. Selamat belajar ya, dan selamat mengerjakan tugas untuk UAS. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.